Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Sigit Rahmat Prabowo, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan berusaha membahas koneksi antar materi modul 2.2. Dalam koneksi antar materi kita kali ini, dalam modul 2.2 saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas. Mari kita mulai dari yang nomor 1. Yang pertama, saya diminta untuk memberikan tanggapan bagaimana perasaan saya sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional dan memunculkannya dalam RPP sangat sulit, sehingga saya enggan mengembangkannya dalam pembelajaran dan juga RPP saya. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata implementasinya tidak sesulit itu. Ternyata, beberapa bahkan sudah kita lakukan, seperti pembelajaran berkelompok dan tutor sebaya untuk mendukung kompetensi kesadaran sosial, dan juga ice breaking yang biasa kita lakukan dalam pembelajaran. Ternyata ini juga berkaitan dengan kompetensi manajemen diri, dan juga banyak lainnya. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, saya merasa percaya diri untuk mengadakan pembelajaran yang menguatkan keterampilan sosial emosional. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama adalah pentingnya kesadaran penuh. Saya menyadari saya harus dalam kondisi kesadaran penuh atau mindfulness dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai hasil yang maksimal, di mana dengan kesadaran penuh saya memiliki kesempatan untuk menikmati setiap momen dan memberikan rasa ketenangan bagi peserta didik, terlepas dari kenyataan bahwa kita hidup di lingkungan yang begitu padat. Sebagai guru, kita dituntut menyelesaikan banyak sekali pekerjaan dan persoalan. Dengan menjaga diri dalam kondisi kesadaran penuh, saya harap saya dapat fokus belajar dan mengingat, mengurangi stres, dan memunculkan perasaan tenang dan stabil, sehingga hasil pekerjaan saya juga akan maksimal. Oleh karenanya, penerapan budaya positif sangat diharapkan muncul dalam bentuk pembelajaran yang bermakna. Hal yang kedua adalah ada 5 kompetensi sosial emosional atau KSE yang harus dikembangkan baik oleh guru, murid, dan warga sekolah. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Selanjutnya, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kompetensi sosial emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat merempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif dalam lingkungan kerja. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian dan kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dengan menerapkan pembelajaran yang memuat 5 kompetensi sosial KSE di atas, diharapkan kita mampu menciptakan situasi belajar yang positif
dan mampu menyediakan kesejahteraan psikologis atau well-being bagi peserta didik dan juga warga sekolah di tempat kita mengajar. Hal mendasar ketiga adalah menyangkut dengan kodrat alam, di mana kita harus sadar betul sepenuhnya bahwa kebutuhan dan juga kesiapan belajar peserta didik berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar dan kesiapan belajar peserta didik, atau kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kami perlu menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan melakukan diferensiasi konten, proses, dan juga produk untuk memfasilitasi minat dan gaya belajar peserta didik yang beragam sebagai bentuk kodrat alamnya. Dengan 3 hal mendasar dan penting di atas, saya harap saya dapat menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman serta nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologisnya di sekolah. Mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid ataupun bagi rekan sejawat saya? Oke, kita mulai dari murid terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya akan berusaha mengawali pembelajaran dengan hal-hal yang mampu membangun kesadaran penuh atau mindfulness peserta didik di awal pembelajaran, seperti mengawali pembelajaran dengan pembukaan yang hangat, melakukan teknik stop, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga fokus peserta didik dan mengupayakan agar mereka benar-benar hadir di kelas saya, baik jiwa dan raganya. Dan tentu saja kemudian tantangan selanjutnya adalah menjaga kesadaran penuhnya tetap terjaga hingga akhir pembelajaran. Yang kedua adalah saya akan berusaha menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam konten, proses, dan juga produk. Mungkin tidak akan mudah, namun saya akan mengawalinya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga nantinya saya dan peserta didik saya juga mulai terbiasa. Saya mungkin memulainya mulai dari konten dulu, karena hal ini saya anggap paling mudah, dan kemudian saya akan merambah ke hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah saya akan membiasakan pembelajaran yang mampu membangun disiplin positif peserta didik, sehingga merekanya mampu menjadi pembelajar yang tangguh dan terus berkembang sepanjang hayat. Saya bisa memulainya dengan membuat keyakinan kelas dan juga penerapan restitusi bagi peserta didik saya. Yang keempat, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang mengembangkan KSE dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, dan juga berusaha memunculkannya dalam RPP yang saya buat, agar pembelajaran yang saya lakukan lebih terorganisis dan terarah dalam pengembangan KSE-nya. Bagi rekan sejawat, yang pertama, saya akan berusaha menjadi tauladan dengan menerapkan pembelajaran yang mengembangkan KSE di kelas, dengan harapan rekan lainnya nanti akan mengikuti. Kedua, berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran penuh dalam kehidupan dan juga saat pembelajaran, sebagai bentuk kepedulian dengan rekan sejawat agar dapat membangun lingkungan kerja dan belajar yang positif di sekolah. Yang ketiga adalah berusaha berbagi dengan teman-teman sejawat, contohnya tentang teknik stop yang kita pelajari sebelumnya. Kita dapat memberitahu bahwa teknik ini sangat efektif untuk ice breaking dan juga untuk mencapai kesadaran penuh atau mindfulness sebagai bentuk manajemen diri. Tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita sebagai pendidik, untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kita berada dalam kondisi fokus sebelum memulai pembelajaran.